pada waktu persiapan lahan, fase vegetatif, fase reproduktif, fase panen, dan fase jika ada kerusakan. Jadi cukup detail lah ya. Ada perbedaan produktivitas jagung di Pulau Jawa dan di luar Jawa. Salah satu perbedaan produktivitas itu adalah dari bibit yang lokal, yang hibrida, dan yang campuran. Impor jagung kita meningkat secara volume maupun secara nilai. Salah satu yang harus diperhatikan dalam pertanian ini adalah bagaimana meningkatkan produksi jagung, karena ini potensial. Sebaran provinsinya banyak, petani-petani yang terbiasa nanam jagung cukup banyak, dan terbukti di beberapa tempat produktivitasnya tinggi. Mungkin perlu diselidiki saja wilayah-wilayah yang memungkinkan ditingkatkan produktivitasnya. Bahwa fenomena jagung ini tidak terlampau jelek, tetapi juga tidak menggembirakan, karena masih lebih cepat konsumsi dari produksi, dan nampaknya peningkatannya pun melambat dibandingkan tahun-tahun yang lebih lampau. Itu selalu menjadi masalah besar pertanian di Indonesia. Ketika pemerintah terlalu berorientasi kepada komoditas, itu kadang petaninya ceceran ya. Apalagi kalau pemerintah terlalu fokus pada kecukupan antara dengan impor. Nah, kecukupan itu bisa menimbulkan masalah di masa-masa mendatang jika tidak diimbangi dengan peningkatan produksi, berarti kemandirian, dan tidak diimbangi dengan kedaulatan yang menyertakan bagaimana petani-petani kita, dalam hal ini petani jagung, semakin bisa dientaskan dari kemiskinan, syukur bisa semakin sejahtera. Beberapa hari yang lalu, bersamaan dengan publikasi atau rilis tentang produksi padi, BPS, Badan Pusat Statistik, juga merilis tentang produksi jagung. Sama dengan padi, BPS memberi informasi tentang produksi padi yang bersifat angka sementara untuk tahun 2024. Jadi dari produksi real sampai dengan September, dan ada perakiraan tentang 3 bulan terakhir nanti. Publikasi tersebut di depannya berupa berita resmi statistik. Saya kembali mengingatkan para pembelajar ekonomi untuk terus mencermati ya. Ada judul berita resmi statistik, ada nomornya, ada tanggal dan tahunnya. Agar nanti jika kita merakit berbagai data, kita tahu mana kapan itu dikeluarkan, mana angka yang bersifat sementara, mana angka yang tetap. Judulnya, Luas Panen dan Produksi Jagung di Indonesia 2024. Ada dalam kurung angka sementara. Pada saat BPS merilis, itu ada bahan tayang ya. Jadi kepala BPS atau yang mewakili itu menayangkan bahan paparan beberapa rilis, sedangkan yang ini tadi adalah dokumen sekitar belasan halaman, 12-14 halaman ketika diterbitkan. Sedangkan ini adalah contoh bahan paparannya. Saya ambilkan satu slide yang paling penting dari informasi yang disampaikan, yaitu tentang luas panen jagung pada tahun 2024. Saya ingatkan ya, 2024 ini angka sementara, 2,58 juta hektar luas panennya ya, sawahnya. Kemudian produksinya sendiri 15,21 juta ton. Ada keterangan, ini produksi ini adalah jagung yang dengan kadar air 14%. Nanti kita pelan-pelan jelaskan. 15,21 ini lebih besar dibandingkan tahun kemarin, naik. Sawah juga begitu, luas panennya juga mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Ada juga data tentang bulanannya, yang tahun 2024 ini berarti masih perakiraan untuk Oktober, November, dan Desember. Jadi ada informasi tentang ini yang di dalam sini nanti dirinci. Sebelum sampai ke angka-angka lagi, kita perlu memahami, mengerti bahwa Badan Pusat Statistik sebagaimana padi telah mengubah metode perhitungannya. Tapi kalau padi mulai mengubah dari data tahun 2018, sedangkan khusus untuk jagung ini dari tahun 2020. Punya kesamaan ya, jadi produksi padi kita sudah pernah membahas dari cara penghitungan terdahulu ketika salah satu sebab dihitung ulang caranya, metodologinya itu karena ada indikasi bahwa overestimasi jumlah produksi ketika dihitung dengan apa yang disebut dengan metode kerangka sampel area KSA ya, lalu didapatkan angka-angka produksi dengan perhitungan baru dari 2018 sampai 2024. Jagung dengan metode yang serupa dengan
perhitungan padi tersebut diperoleh perhitungan dengan KSA ya. Bedanya adalah salah satu yang berbeda, padi itu sampel segmennya untuk area 300 kali 300 meter 9 hektar. Untuk jagung itu sampelnya 1 hektar ya, 100 kali 100 di 21.976 sampel seluruh Indonesia, terutama daerah-daerah yang memproduksi jagung. Jadi cukup sampelnya mencukupi lah ini. Kemudian saya ulangi juga, KSA itu kelebihan dibandingkan perhitungan sebelumnya. Data-datanya itu mulai dari pada waktu persiapan lahan, fase vegetatif, fase reproduktif, fase panen, dan fase jika ada kerusakan. Jadi cukup detail lah ya. Ada pengertian ketika dia dipanen, itu namanya jagung tongkol kering panen ya. Nanti ketika jagung tongkol kering panen tersebut diolah, itu menjadi jagung pipilan kering JPK. Pertama, dalam olahan kadar air 28%, Ka 28%. Itu pun perhitungan lama itu tetap masih overestimasi. Sekarang BPS lebih mengutamakan, itu juga diikuti dengan, karena bersama-sama ya dengan Kementerian Pertanian, data yang disodorkan itu adalah data jagung pipilan kering kadar air 14%. Jadi ketika disebut produksi jagung di berbagai pernyataan pejabat, atau nanti kita lihat di mesin pencari itu ketika dikutip oleh media, itu adalah produksi jagung pipilan kering dalam kadar air 14%. Nah, cara mengkonversikan dari JTKP menjadi JPK 28% dan JPK 14% itu ada acuannya juga. Sudah ditetapkan acuan itu tahun 2020, dan ini sangat mungkin berubah di masa-masa mendatang. Nah, sepintas perhitungan produksi jagung ini, yang biru itu saya tunjukkan perhitungan lama, berakhir sampai tahun 2020. Dengan perhitungan metode lama itu tahun 2020 itu mencapai 22,92 juta ya jagung. Ketika dibuat perhitungan baru hanya 17,49 ya untuk kadar air 28%, sedangkan untuk kadar air 14% hanya 12,92 juta. Nah, ini lalu perhitungan selanjutnya. Tampak bahwa dengan perhitungan lama, sebenarnya saya punya data dari tahun 93 ya, itu memang tren produksi jagung itu meningkat dari tahun ke tahun. Hanya semakin kesini laju peningkatan itu semakin perlahan. Ketika dilakukan dengan metode baru pun tergambar hal serupa nih. Justru meskipun meningkat, produksi tahun 2024 ini masih lebih rendah dari 2022. Secara tren sesuai gambar ini terjadi peningkatan. Nah, mari kita rinci lagi. Nanti produksinya seperti ini, tapi sebelum ke produksi kita lihat dulu luas panennya. Jadi luas panen jagung itu memang lebih luas dibandingkan tahun 2023 yang 2,48 juta hektar. Tetapi pada tahun 2022 pernah luas panen jagung itu lebih luas ya, mencapai 2,76 juta hektar. Tapi bagaimanapun ada tren yang naik ya, luas panen, luas area panen. BPS dalam paparannya juga menyampaikan luas panen per bulan ya. Apa yang menarik dari grafik BPS itu, khusus 2024 terjadi pergeseran panen raya dari biasanya bulan Februari menjadi bulan Maret ya. Tetapi Februari-Maret biasanya panen raya, nah untuk tahun 2024 ini panen rayanya adalah Maret dan April. Maret puncaknya. Ini gambar ini cukup menarik. Ini penting juga karena nanti kaitannya dengan produksi. Nah, produksi kaitannya dengan ketersediaan dari bulan ke bulan. Secara wilayah, luas panen itu memang yang paling banyak masih di Pulau Jawa, 50,02%, hampir persis separuh itu luas panen jagung itu di Jawa. Nah, disusul oleh Sumatera 21,23%, disusul Sulawesi 15,30%. Ada informasi dari BPS tentang provinsi-provinsi yang peningkatan luas panen jagungnya tertinggi di 2024. Peningkatannya ya, bukan luas panennya. Nanti luas panennya ada informasi lain. Lalu yang penurunan luas panen tertinggi, turunnya, itu juga ada informasinya. Nah, dari luas panen yang demikian, didapat produksi dengan kadar air 14%. Jadi dari JPTK diolah jadi jagung kadar air 28%, lalu ada olahan kadar jagung 14%. Nah, ini informasinya 15,21 juta ton. Meningkat dari 2023, tapi pernah 16,5 juta ton di tahun 2022. Kembali menguatkan informasi tadi, luas panen lebih banyak di bulan Februari biasanya, khusus tahun ini adalah bulan Maret.
begitu juga dengan produksinya. Jadi puncak panen raya itu biasanya adalah Februari, untuk tahun 2024 ini adalah di bulan Maret ya. Kalau kita kaitkan dengan padi kan juga ada pergeseran, tapi pergeserannya beda ya. Kalau padi dari biasanya Maret menjadi April kan, kemarin kita sudah diskusikan. Secara pulau produksi, tadi kan 50% luas panen ada di Jawa. Secara produksi hampir 52%. Jadi dengan kata lain, Jawa ini produktivitasnya tinggi ya. Dari luas panen yang hanya 50%, produksinya hampir 52% dari total produksi. Nah, Sumatera juga relatif produktivitasnya tinggi karena antara luas panen dengan produksi porsinya Sumatera meningkat. Tetapi di luar itu tingkat produksi itu masih turun naik dan tidak terlampau besar. Secara provinsi, perinciannya adalah ini khusus untuk data 2024. Jawa Timur paling tinggi, disusul Jawa Tengah, lalu Sumatera Utara, lalu Nusa Tenggara Barat, Lampung, dan Gorontalo. Jadi nampak itu, yang hitam-hitam itu adalah sentra-sentra provinsi produksi jagung. Yang lain-lain ini menyebar kecil, bahkan ada yang sangat kecil. Dan ada provinsi yang tidak ada produksi jagungnya. Mungkin Jakarta ya salah satunya. BPS menyampaikan juga data, tetapi tidak dalam rilis itu ya, dalam kesempatan yang lain. Saya juga tidak mengerti nih mengapa pada rilis produksi jagung itu tidak disajikan data produktivitas. Dalam kesempatan lain, BPS itu mengeluarkan data tentang produktivitas. Ini saya ambilkan dari publikasi BPS juga, yang baru juga, tapi dalam buku statistik pertanian ya, bahwa rata-rata produktivitas jagung nasional itu 51,80 kuintal per hektar, berarti 5,18 ton ya per hektar. Ya, diperolehnya sederhana kan, produksi dibagi dengan luas lahan tadi 15,21 dibandingkan dengan 2,51 ya juta hektar. Nah, tetapi menarik ini dibandingkan beras, jagung ini perbedaan produktivitas antar pulau, antar provinsi itu lebih lebar. Jadi pada waktu kita membahas padi dan beras, kita melihat peluang untuk meningkatkan produksi padi dari sisi produktivitas itu tidak begitu lebar lagi. Karena kita dengan produktivitas di antara 5,4-an, 5,5 itu sebetulnya sudah termasuk yang cukup baik di dunia ya. Beberapa daerah sudah 6-7. Untuk jagung ini variasinya banyak. Sehingga secara angka-angka ini tentu kita harus lihat lapangan ya. Saya karena kebetulan tidak ahli pertanian, lebih kepada statistik-statistik terkait ekonominya. Secara penalaran, tampaknya ada ruang untuk memperbaiki produktivitas jagung untuk meningkatkan produksi jagung. Kan secara sederhana kita melihat peningkatan produksi, baik itu padi maupun jagung, itu bisa dengan tambahan luas lahan panen. Bisa juga dengan meningkatkan produktivitas kan. Khusus padi, kelihatannya peluangnya hanya pada meningkatkan lahan untuk produktivitas, ruang penambahannya sedikit. Jagung memiliki fenomena yang sedikit berbeda karena ketimpangan produktivitas itu luar biasa ya. Ini contoh di Pulau Jawa itu, ini kan rata-rata tadi nih, 51,8 kuintal ya, 5,18 ton. Pulau Jawa itu mencapai 6,18 ton per hektar. Sumatera juga masih cukup baik, Sulawesi sudah rendah, Kalimantan rendah, di luar itu lebih rendah lagi. Jadi rata-rata di luar Pulau Jawa itu 48,29 rata-ratanya. Kalau dirinci lagi, bisa dikeluarkan Sumatera yang relatif hampir sama dengan Pulau Jawa produktivitasnya. Sejujurnya saya belum tahu persis ya, apakah ini terkait dengan bibit, apakah terkait dengan irigasinya, ataukah dengan budidaya dan segala macam. Yang jelas secara angka ekonomi yang saya lihat ini, berarti ada ruang peningkatan produktivitas di daerah di luar Pulau Jawa dan Sumatera. Nah, kita juga belum tahu di Jawa ini seperti apa. Nah, informasi tentang produktivitas ini ketika lahan sawah irigasi, itu ada informasi dari BPS untuk data 2023 ya, itu produktivitasnya hampir 7 ton itu, 69,75 kuintal. Tetapi yang ditanam secara monokultur itu ada yang 55,37, ada yang campur sari wajar ya, campur sari lebih kecil. Nah, ini nanti di detail kita sebagai pembelajar ekonomi itu perlu membaca-baca hasil penelitian dari para ahli pertanian. Jadi ekonomi itu antara lain pembelajar ekonomi dalam hal ini harus rendah hati. Kita nggak cukup hanya dengan angka-angka produksi, angka luas lahan, lalu kita mengira-ngira. Informasi saya ini juga menunjukkan saya dalam hal ini memerlukan membaca-baca kajian pihak lain yang lebih ahli di bidang ini.
Kita mau tahu nih yang khusus sawah, irigasi, lalu yang monokultur artinya hanya ditanam jagung dengan yang tumpang sari selisihnya kan jauh. Apakah yang tumpang sari itu masih bisa ditingkatkan? Apakah yang monokultur itu masih bisa ditingkatkan? Kita perlu data-data dan terutama kali bukan sekedar data tapi dari kajian hasil-hasil ahli pertanian. Yang jelas kelihatan bahwa di sini ada peluang untuk meningkatkan produktivitas. Dan ada informasi yang bagus juga dari BPS. Informasi ini bersifat umum ya, agregat. Kita tetap perlu cari tahu lebih dalam nanti. Itu yang paritas benih hibrida ini lebih tinggi. Misalnya seperti itu kan ada hibrida, ada lokal, ada komposit. Nah yang lokal memang rendah. Nah di situ penggunaan bibit lokal itu apakah karena keterbatasan akses petani atau harga atau apa. Di situ kan berarti ada ruang terbuka juga untuk peran pemerintah meningkatkan produktivitas dari jagung. Meskipun kita memperoleh data dan memang nampaknya cukup bisa dipertanggungjawabkan data dari berbagai cara melihat tadi, produksi jagung mengalami peningkatan. Meskipun tidak yang tertinggi di 2024 ini. Pada saat bersamaan, konsumsi jagung cenderung meningkat meski perlahan. Nah, saat-saat beberapa tahun terakhir ini, konsumsi jagung itu melebihi produksinya. Secara umum ya, kita ada ekspor jagung sedikit. Jadi sudah produksinya itu di bawah konsumsi, kita juga ada ekspor ya. Tidak usah heran ya untuk produksi seperti pertanian ini, karena masing-masing ada kualitas, ada jenis, ada juga kesempatan berbisnis. Tidak seperti barang generik, nggak cukup kok ekspor. Ya enggak, ini fenomena ekonomi ya, pelaku-pelaku ekonomi bebas. Nah, tetapi faktanya dalam beberapa tahun terakhir ini, kita lebih banyak impor. Jauh ya, kalau ekspornya kecil banget, tapi impornya cenderung meningkat. Secara volume, tonase, maupun secara nilai. Nah, ini data tabelnya saya ambilkan bukan dari rilis BPS tadi ya, tetapi dari statistik pertanian 2023. Nah, kalau ini digambar dalam bentuk sederhana, gambarnya ini. Yang merah marun itu menunjukkan impor, tonase ya. Yang biru menunjukkan ekspor, nilai duitnya. Nah, nilai ini kadang menyamarkan ya. Karena ini misal impor pada tahun 2022 itu kan 1 juta ton. Yang di tahun 2023 meningkat, tetapi nilainya justru ketika tonasenya lebih besar di 2024, nilainya lebih kecil. Berarti harga jagung internasional sedang turun. Jadi kita perlu dua data itu. Dengan data volume maupun data nilai, terjadi kecenderungan kenaikan impor jagung. Nah, nampaknya ke depan kenaikan ini akan terus berlangsung. Maka dengan uraian ini, kalau kita sederhanakan, dari informasi utama rilis BPS tadi, ditambah beberapa informasi lain juga dari BPS, tapi ada catatannya ya, BPS bersumber juga dari Kementerian Pertanian. Kita mendapatkan fakta produksi jagung di Indonesia ini cenderung meningkat. Meskipun tahun 2024 ini bukanlah puncak produksinya. Perkembangan produksi tersebut seiring dengan luas panen. Separuh produksi ada di Pulau Jawa, lebih dari separuh ya. Catatan lain, ada perbedaan produktivitas jagung di Pulau Jawa dan di luar Jawa. Meskipun luar Jawa yang seperti Sumatera memiliki produktivitas yang nyaris sama dengan Jawa. Produktivitas terkait dengan cara bercocok tanamnya, kan ada yang monokultur, ada yang tumpang sari. Wajar kalau tumpang sari produktivitasnya lebih rendah. Tapi ini juga perlu kajian ya. Mungkin juga tumpang sari masih ditingkatkan. Salah satu perbedaan produktivitas itu adalah dari bibit yang lokal, yang hibrida, dan yang campuran. Fakta lain, bukan dirilis ya, tetapi di dokumen lain dari BPS yang mengutip Bea Cukai ya, sebenarnya kalau data impor. Impor jagung kita meningkat secara volume maupun secara nilai. Nah, ke depan berarti kan di sini harus ada upaya serius dari Indonesia dan mestinya harus dengan didorong oleh pemerintah. Produksi jagung ini harus ditingkatkan karena ada permintaan yang terus meningkat. Kalau tidak, kita akan makin bergantung pada impor, dan kalau kita terus-menerus impor, tidak hanya soal negara-negara pengimpor dan sebagainya, tetapi soal kita punya duit tidak, punya cadangan devisa enggak. Maka kalau boleh kita menyarankan ini sebagai pembelajar ekonomi dari kanal YouTube Awali Rizki ini, pemerintah salah satu yang harus diperhatikan dalam pertanian ini adalah bagaimana meningkatkan produksi jagung, karena ini potensial. Sebaran provinsinya banyak,
petani-petani yang terbiasa nanam jagung cukup banyak dan terbukti di beberapa tempat produktivitasnya tinggi. Mungkin perlu diselidiki saja wilayah-wilayah yang memungkinkan ditingkatkan produktivitasnya. Nah, secara umum bahwa fenomena jagung ini tidak terlampau jelek tetapi juga tidak menggembirakan karena masih lebih cepat konsumsi dari produksi dan nampaknya peningkatannya pun melambat dibandingkan tahun-tahun yang lebih lampau. Semoga pemerintah Indonesia berikut ini lebih memperhatikan komoditas jagung ini dan tentu saja kita juga harus melihat bagaimana nasib petani jagung. Jadi ada soal nilai tukar petani, khususnya komoditas jagung. Juga harus ada studi-studi kajian yang untuk menggambarkan tingkat pendapatan dari para petani jagung. Itu selalu menjadi masalah besar pertanian di Indonesia. Ketika pemerintah terlalu berorientasi kepada komoditas, itu kadang petaninya ceceran ya. Apalagi kalau pemerintah terlalu fokus pada kecukupan antara dengan impor. Nah, kecukupan itu bisa menimbulkan masalah di masa-masa mendatang jika tidak diimbangi dengan peningkatan produksi, berarti kemandirian, dan tidak diimbangi dengan kedaulatan yang menyertakan bagaimana petani-petani kita, dalam hal ini petani jagung, semakin bisa dientaskan dari kemiskinan, syukur bisa semakin sejahtera.